Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Jadi saya mau minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara. Apakah Ibu berkenan? Alhamdulillah saya siap untuk diwawancarai oleh Ya, Ibu, oleh Bapak. baiklah. Ini terkait kasus-kasus yang ada di sekolahan dan pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan. Mengenai pertanyaan yang pertama, ini selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimanakah Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Di dalam saya mengambil keputusan, karena memang banyak hal ya, dilema etika yang ada di sekolah ini. Yang pertama, saya minta informasi dari manajemen ataupun kesiswaan ya. Yang kedua, saya minta informasi dulu dari guru BP dan wali-wali kelas ya. Jadi dalam mengidentifikasi permasalahan itu tadi ada dua hal, karena ya memang yang terjadi yaitu bujukan moral dan dilematik etika, di mana yang saya pahami bahwa benar atau salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi benar atau salah ya. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan, dan karena ini menyangkut dilema etika benar atau salah, yang terjadi seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam mengambil sebuah keputusan ya. Disitulah kita harus benar-benar dalam mengambil keputusan harus benar-benar jangan ada yang dirugikan kedua belah pihak. Maka kita perlu betul-betul faktanya gitu ya. Kalau memang satu faktanya yang salah ya kita salahkan. Kalau memang satu faktanya benar ya kita benarkan. Maka kita tidak boleh yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Kita punya tupoksi dari guru BP sendiri, dari kesiswaan, dan mungkin guru mapel yang berkaitan juga. Itu mungkin Bu, Ibu dan Bapak yang saya jawab. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimanakah Ibu menjalankan keputusan pengambilan yang ada di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana keduanya itu penting. Jadi ada mengandung nilai kebajikan yang ada pada kasus tersebut. Dua ya Bu ya. Baik. Selama ini saya menjalankan keputusan atau mengambil keputusan di sekolah ini, saya lihat memang betul-betul yang urgent ya, betul-betul yang memang mana yang lebih dulu diambil keputusan, karena pasti itu ada benang merahnya gitu ya. Benang merah mana yang harus kita utamakan, dari situ kita kelihatan kasus mana yang kita dulukan, mana kasus yang ini belakangkan gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusan mana yang lebih urgent, tentunya itu Bu. Kemudian dalam pengambilan keputusan biasanya langkah-langkah yang Ibu lakukan itu seperti apa sih prosedurnya? Langkah-langkahnya karena memang banyak ya. Kalau untuk saya ambil keputusan, yang pertama saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi permasalahan ya, yang ada apa masalahnya ya. Kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu saya menentukan siapa yang terlibat. Umpamanya anak-anak berkelahi gitu ya. Di jam keberapa, walinya siapa, guru mapelnya siapa, siapa aja yang terlibat, wali muridnya siapa, masalahnya merugikan apa. Nah, hal semacam itulah. Baru setelah identifikasi semuanya, saya panggil ke ruangan saya,
maka nanti akan ada keputusan ya, di situ mana yang memang oh ini si A karena memang tidak ada guru, berarti guru mapel yang merasa bersalah kan gitu ya. Kenapa kosong? Saya akan identifikasi lebih lanjut lagi. Kenapa gurunya enggak hadir? Kenapa gurunya ngasih tugas gitu ya. Kalau memang guru mapelnya itu sedang PMO umpamanya, ya wajar toh ngasih tugas. Berarti menyangkut apa? Guru piketnya. Nah, guru piket kenapa? Oh, ada guru BP-nya, kenapa kelas ditinggalkan? Nah, semacam itulah kita gali terus, akhirnya kita mendapatkan keputusan yang lebih valid gitu, Bu. Dan terima kasih. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang dihadapi? Baik, ketika berhadapan dengan dilematik etika, hal yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir ya, berorientasi pada aturan yang benar. Kalau memang kita sudah menerapkan aturan yang benar, mereka melakukannya itu salah, ya kita menerapkan itu, dan mengutamakan rasa peduli gitu ya. Nah, selain itu juga seringkali saya melakukan diskusi dengan para guru, dengan pemangku kepentingan di sekolah, atau menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Saya minta juga saran-saran dari masyarakat atau kepolisian, Koramil, puskesmas, apa saja sih yang ada permasalahan. Kalau mungkin mereka bisa menyelesaikannya, saya belum bisa, ya saya perlu bantuan, artinya Porkompincan yang ada di Kecamatan Kalirejo gitu, itu Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan selama ini? Setiap masalah pasti ada tantangannya ya. Ya memang permasalahan agak sulit diputuskan yang menyangkut benar-benar tentang hukum. Nah, itu saya dilema gitu. Kenapa? Kalau anak ini kita laporkan, pasti dihukum. Tapi kalau dihukum, nama baik sekolah tercemar. Nah, itu hal seperti itu kadang-kadang saya miris gitu harus bagaimana. Tetapi tetap artinya saya berhubungan kalau toh memang anak kita yang salah, ya betul-betul saya laporkan ke kepolisian atau ke hukum, karena saya tidak mau disalahkan ya oleh masyarakat. Kalau perlu memang ya itu tadi, saya bawa orang tuanya, panggil orang tuanya ke kantor polisi, kasusnya diselesaikan. Kasus artinya ada walinya, ada guru BK-nya, akhirnya kan selesai. Apalagi menyangkut artinya dengan sekolah lain, sama-sama mungkin berantemnya dengan sekolah lain, ya sama-sama kedua belah pihak. Wali yang dari sekolah lain juga dipanggil, kita juga dipanggil, guru BK-nya dari sekolah lain juga dipanggil, dikumpulkan di kantor polisi, ada Kapolsek, kita diselesaikan dengan secara damai gitu ya, supaya tidak terulang lagi. Kalau tidak diselesaikan secara hukum, nanti merembet ya ke kekeluargaan, mungkin anak ini nanti terancam, saya tidak bisa menjagai anak itu. Tapi kalau sudah diselesaikan secara hukum, ada memang surat pernyataan, kalau terjadi apa-apa dengan anak si A, bapak walinya juga harus tanggung jawab. Itu mungkin Bu, selama ini saya sudah melakukannya seperti itu gitu ya Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya Ibu, tentang penyelesaian kasus ini, adakah Ibu menyelesaikan dalam waktu-waktu tertentu atau terjadwal, ataukah pada saat kasus itu ada, pada saat itu juga diselesaikan? Oh, nah ini dia. Kalau saya di tempat, posisi saya di tempat, ketika ada permasalahan, saya tidak mau nunda-nunda. Karena kalau sudah ditunda, panjang urusannya Bu. Maka kalau setiap ada kasus, setiap ada permasalahan, akan saya selesaikan hari itu juga. Gitu, terima kasih. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Oke, jadi sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami ya. Saya akan melibatkan
pertama manajemen ya. Manajemen itu kan ada waka kesiswaan, ada waka kurikulum, ada waka prasarana, ada waka humas ya. Lihat permasalahannya. Kalau teh memang menyangkut waka kesiswaan, saya panggil waka kesiswaan, yaitu panggil guru memang kalau diperlukan. Kalau memang artinya menyangkut etika ya guru agama gitu ya. Ya tergantung masalahnya. Ya, jadi saya panggil guru-guru, waka dan lain-lain. Ya. Yang terakhir ini Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang bisa Ibu petik dari beberapa pengalaman pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Baik Bu, nilai-nilai kebajikan dalam diri minimal ya, prinsip pengambil keputusan, paradigma berpikir, langkah-langkah pengambil keputusan itu menjadi dasar ya untuk mengambil keputusan. Karena apa? Kalau kita tanpa dasar untuk mengambil keputusan, tanpa nilai, kita nanti salah mengambil keputusannya. Maka kita betul-betul ya sesuaikan. Kalau toh memang kasus itu memang ada dasarnya, ya kita panggil mana-mana yang berkaitan dengan kasus tersebut. Yang tidak berkaitan ya nggak perlu gitu ya. Nah disitulah nilai-nilai kebajikan, minimal ada rasa terpanggil dari dalam diri kita, mana yang benar, mana yang salah. Jangan sampai yang salah malah dihukum, yang benar yang benar malah dihukum, yang salah malah dibebaskan ya. Ketika memang anak salah perlu skorsing, perlu artinya kita pembinaan, perlu ruqyah kalau yang memang terlalu anak yang bagaimana gitu ya. Hal semacam itu dari hati nurani ya. Itu mungkin Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih sudah bersedia diwawancarai. Semoga untuk selanjutnya sekolah kita bisa sukses dan terus berjaya. Oke, terima kasih Bu, terima kasih Pak atas wawancara ini. Yang saya lakukan selama ini memang sudah terjadi. Jadi saya tidak harus berpikir panjang lagi karena memang betul-betul ya saya sudah melaksanakan yang seperti ini. Alhamdulillah kasus-kasus bisa diselesaikan dengan baik. Anak-anak bisa sekolah nyaman, tanpa bully, tenang, kelasnya juga seperti itu, guru-guru juga nyaman, itu yang saya harapkan. Baik, terima kasih Ibu. Oke, terima kasih juga Ibu. Selamat siang Bapak. Saya di sini meminta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara terkait kasus-kasus yang terjadi di sekolahan Bapak. Pertanyaan pertama, selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Seperti yang kita tahu ya Pak ya, dalam sebuah sekolahan pasti terdapat banyak hal-hal kasus-kasus yang terjadi dalam sekolahan. Jadi memang sebagai pimpinan itu kan di dunia pendidikan itu dia harus mencari solusi yang terbaik gitu ya, solusi yang terbaik. Misalnya dalam hal penanganan anak merokok misalnya ya, nah itu kan pelanggaran etika. Nah yang kita harus terapkan adalah bagaimana dia itu tidak merokok, tetapi punishment yang disampaikan oleh sekolah adalah punishment yang memberikan pembentukan karakter kepada anak. Jadi bukan merupakan hukuman yang tidak sesuai dengan nuansa pendidikan atau tidak sesuai dengan solusi yang terbaik. Maka sebagai kepala sekolah dia harus mampu itu tadi memberikan solusi terbaik dalam rangka tetap
hukuman itu tetapi dalam rangka pembentukan karakter di pelanggaran etika yang dia lakukan. Jadi tidak serta-merta, kan ada guru yang atau sekolah yang dikasih rokok yang banyak terus diisep 5 batang sekali. Nah itu kan nggak benar itu. Ya, itu bukan solusi, justru membuat dia sakit, justru dia seolah-olah dia dibully kan gitu, direndahkan. Nah, contohnya seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu harus tepat ya Pak ya, dan harus benar-benar difikirkan hal-hal yang menjadi nanti konsekuensinya begitu ya Pak ya. Jadi tidak boleh sembarangan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah atau apa saja langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, langkah-langkahnya tentu tidak diambil sendiri oleh kepala sekolah. Ya, jadi tetap dia memanggil atau bermusyawarah dengan bawahannya, dengan wakil kepala sekolahnya terhadap kasus itu, ya. Kemudian nanti dicari kesepakatan kira-kira solusinya apa gitu. Yang itu justru solusi itu akan membawa, contohnya gini, contohnya misalnya ada anak ini dalam rapat dewan guru, dalam rapat kenaikan kelas, maka anak ini nggak naik gitu loh, anak ini nggak naik. Nah, sebagai kepala sekolah dia harus memberikan apa ya, kalau dia memang betul-betul pelanggarannya itu etika berat, ya bolehlah ya. Etika berat itu misalnya dia melakukan asusila di sekolah, etika berat lah itu ya, bolehlah. Atau misalnya dia ketahuan membawa narkoba, misalnya dia berjual beli narkoba di sekolah misalnya. Nah itu kita harus tegas ya, sebagai kepala sekolah harus tegas. Nah tetapi di dalam hal-hal yang di tataran normal, misalnya anak ini kata kawan guru nggak usah naik misalnya. Nah tapi sebagai kepala sekolah dia harus memberikan solusi terbaik. Misalnya gini, pelajaran apa yang dia membuat dia jatuh sehingga dia tidak naik. Nah, bolehkah misalnya dia diberi kesempatan remedi atau mengerjakan tugas sampai dia kepada nilai yang KKM misalnya. Artinya diberi peluang-peluang dulu sebelum diambil keputusan bahwa dia nggak naik gitu. Ya, seperti itu. Ya, prosedurnya. Jadi nggak langsung plok, kamu nggak naik. Nah, sementara proses dengan orang tua murid belum pernah kita lakukan misalnya gitu ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah menurut Bapak hal-hal yang efektif yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan? Ya, yang paling efektif yang saya lakukan selama ini adalah melibatkan semua ya, semua yang berkepentingan, baik itu wali kelasnya, baik itu guru BK-nya, baik itu orang tua muridnya. Jadi kalau kita sudah komunikasi, jadi kata kuncinya komunikasi. Komunikasi yang baik akan efektif menyelesaikan urusannya. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, hal-hal apa saja atau tantangan apa saja yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan D5 etika, dan bagaimana Bapak menanggapi tantangan tersebut? Ya, tantangannya ya pasti dalam pengambilan keputusan itu ada yang nggak suka ya, ada yang menolak ya, itu tantangan gitu. Kemudian kemampuan kita untuk memberikan pengertian kepada orang-orang yang menolak komunikasi kepada dia.
sesungguhnya maknanya seperti itu, seperti eh, yang terkandung dalam keputusan itu ini sebenarnya yang ingin kita raih gitu, kita dapatkan. Ya, penolakan ya, jelas ya, namanya pengambilan keputusan ada yang dirugikan kan. Baik Pak, selanjutnya adakah seseorang atau adakah hal-hal yang membantu Bapak dalam penyelesaian dalam setiap kasus dalam pengambilan keputusan ini? Ya, yang mempermudah kita itu adalah kita bertanya kepada yang lebih senior ya, yang lebih kompeten dalam hal itu gitu ya. Karena misalnya saya nggak tahu tentang bagaimana karakter atau psikologis anak tertentu. Nah, yang lebih paham itu kan guru BK gitu. Nah, kita bertanya kepada guru BK apa sesungguhnya yang terjadi. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir dari apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, pengalaman apakah yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dari semua pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang ada di sekolahan ini? Ya, pengalaman kalau kita mampu memberikan solusi yang terbaik, pengalaman saya ya kita menjadi orang yang paling bahagia gitu ya. Orang yang paling senang. Kenapa? Karena kita bisa membantu banyak orang. Membantu orang dalam hal dia punya problem, dia punya pelanggaran, tetapi kita mampu memberikan solusi, membimbing dia, sehingga kita sebagai pimpinan ya senang, bahagia. Baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah diberikan dan atas wawancara yang sudah berlangsung. Selamat siang Pak.